Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang petualangan gila Vasco da Gama, membuka jalur ke Nusantara. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa, dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Malam itu, Lisbon bergetar oleh sebuah mimpi besar. Tahun 1497, kota pelabuhan itu menjadi saksi ambisi gila seorang pria bernama Vasco da Gama. Seorang kapten keras kepala dengan mata setajam baja yang tak pernah puas dengan batas dunia yang ada. Di balai kerajaan, Raja Manuel pertama berdiri tegak. Suaranya menggema di ruang besar, penuh lukisan dan lambang kejayaan Portugis. "Vasco," katanya dengan nada berat, "kau akan memimpin armada menuju timur, mencari jalur laut menuju India, melewati samudra yang belum pernah dijinakan manusia. Banyak yang berangkat, tapi tak pernah kembali. Bisakah kau menghadapi maut?" Vasco menunduk sesaat, lalu menatap lurus. "Aku tak peduli maut, Yang Mulia. Selama aku bisa menancapkan bendera Portugis di tanah timur, aku akan berlayar meski harus melawan iblis laut sekalipun." Kata-kata itu menyalakan bara di dada para pelaut muda yang kelak ikut bersamanya. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar misi dagang. Ini adalah perjudian hidup antara kehormatan dan kematian. Awal perjalanan, 4 kapal disiapkan. São Gabriel, São Rafael, Berrio, dan sebuah kapal suplai. Pelabuhan Lisbon dipenuhi ribuan orang, sebagian mendoakan, sebagian mencemooh. "Mereka tak akan kembali," bisik orang-orang di pasar. "Samudra itu terlalu luas, terlalu liar." Namun ketika layar terkembang dan angin Atlantik mulai mendorong mereka menjauhi daratan, rasa takut berubah menjadi kegilaan. Gema trompet, teriakan awak kapal, dan deburan ombak menyatu menjadi simfoni keberanian. Mimpi versus kengerian. Hari-hari pertama penuh euforia. Mereka merasa dunia menonton langkah mereka. Tetapi semakin jauh dari pantai Afrika, lautan memperlihatkan wajah aslinya. Ombak setinggi menara menerpa, angin menjerit bagai roh penasaran, dan malam berubah menjadi jurang gelap tak berujung. Para pelaut mulai ketakutan. Beberapa berbisik tentang kutukan laut tak bertuan. "Samudra ini bukan milik manusia," kata seorang awak dengan suara gemetar. "Ini rumah iblis." Namun, Vasco berdiri di geladak, wajahnya tetap dingin. Dengan suara keras ia berteriak di tengah badai. "Dengarkan aku, jika kalian takut, kembalilah sekarang. Tapi aku bersumpah, hanya mereka yang berani melawan samudra yang akan dikenang sejarah." Kata-katanya mengguncang hati mereka. Tak ada yang mundur. Pertarungan dengan samudra. Badai itu berlangsung berhari-hari. Kapal suplai hampir karam. Tali temali putus, layar terkoyak. Banyak yang sakit, sebagian mulai kehilangan akal. Namun, di tengah kehancuran, muncul cahaya. Mereka berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung Afrika. Sebuah titik yang selama berabad-abad dianggap batas dunia. Di sana, ombak jaksasa seakan menantang mereka untuk menyerah. Tapi, Vasco hanya tersenyum tipis. "Ini baru permulaan," katanya. Dengan tangan yang bergetar tapi penuh keyakinan, ia menggenggam peta. Jalur menuju timur terbuka, tapi yang menunggu bukan sekadar angin dan ombak. Ada bangsa-bangsa baru, pelabuhan-pelabuhan asing, dan persaingan dengan kekuatan lain yang sudah lebih dulu menguasai perdagangan rempah. Bayangan Nusantara. Di malam tenang setelah badai, Vasco berdiri sendirian di geladak. Ia menatap bintang-bintang,
membayangkan sebuah tanah jauh di timur yang kabarnya harum dengan cengkih dan pala, rempah yang nilainya lebih berharga dari emas. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Entah surga atau neraka yang menunggu di sana, aku akan menjemputnya. Aku harus membuka jalur ini, meski harus kubayar dengan darah. Para awak mungkin belum menyadari, tapi perjalanan ini bukan hanya tentang India. Bayangan Nusantara sudah mengintai di ujung mimpi mereka. Dan sejak malam itu, samudra bukan lagi sekadar laut biru. Ia menjadi arena pertarungan antara ambisi manusia melawan kekuasaan alam. Angin Samudra Hindia berhembus liar, menggulung ombak setinggi menara. Layar kapal armada Vasco da Gama berderak keras, seakan bisa robek kapan saja. Para awak kapal menggigil, bukan hanya karena dingin asin laut, tapi juga karena bayangan maut yang setiap saat bisa datang. "Kapten, tali layar hampir putus!" teriak seorang awak dari tiang utama. Vasco da Gama menatap langit hitam yang menyelimuti lautan. Matanya tajam, penuh kegigihan. "Ikat, jangan biarkan kapal ini menyerah. Kita bukan pelaut biasa, kita pembuka jalan." Suaranya menggelegar menembus deru badai. Namun badai di Samudra Hindia bukan badai biasa. Ombak raksasa menghantam kapal, membuat tubuh para awak terpental ke geladak. Satu persatu, mereka berpegangan pada apapun yang bisa diraih. Doa-doa lirih terdengar bercampur dengan teriakan panik. Laut ini adalah ujian. Samudra Hindia menelan kapal-kapal besar seperti menelan remah roti. Dalam hati, sebagian awak bertanya-tanya, apakah kita gila mengikuti Vasco da Gama? Apakah emas dan rempah benar-benar sepadan dengan kematian? Malam itu, langit tak berbintang. Hanya kilatan petir yang menyingkap wajah-wajah pucat awak kapal. Air asin menyembur, menampar wajah, dan rasa takut merayap di dada. Vasco da Gama sendiri berdiri tegak di ujung dek. Tubuhnya basah kuyup, tapi tatapannya tak goyah. Dalam diam, ia tahu banyak anak buahnya mulai goyah iman. Mereka tak lagi melihat perjalanan ini sebagai petualangan mulia, tapi sebagai kutukan panjang. "Jika kita selamat dari badai ini," gumang seorang pelaut muda dengan suara bergetar, "maka Tuhan benar-benar berpihak pada kita." Jam demi jam berlalu. Kapal mereka bagaikan dedaunan rapuh di tengah lautan buas. Tali layar terputus satu persatu. Beberapa tong kayu berisi persediaan terlempar ke laut. Dan di antara jerit panik, terdengar suara keras dari dek bawah. "Kapal bocor!" Ketakutan memuncak. Awak kapal berlari, menimba air dengan ember, berusaha sia-sia melawan arus yang masuk. Di tengah kekacauan, Vasco da Gama turun sendiri, ikut menimba air dengan tangan yang penuh luka. Darah bercampur air asin. "Selamatkan kapal ini atau kita semua mati!" teriaknya. Badai mengamuk sepanjang malam, hingga fajar tiba. Matahari perlahan menyembul di ufuk timur. Laut mulai mereda meski kapal rusak parah. Layar sobek, tiang retak, dan ratusan awak sudah tak bernyawa. Kesunyian pasca badai terasa lebih menakutkan daripada deru angin semalam. Aroma kematian bercampur dengan bau kayu basah. Awak yang selamat duduk terdiam, memandangi mayat rekan-rekan mereka yang tergeletak kaku. Namun, Vasco da Gama tidak memberi ruang untuk keputusasaan. Ia berdiri di tengah geladak, tubuh penuh luka, suaranya serak namun berwibawa. "Kita sudah melihat wajah kematian, tapi kita masih hidup. Ingat ini, lautan tak bisa menghentikan kita.
Kita bukan pelaut biasa. Kita adalah penakluk samudra." Awak kapal menatapnya dengan mata kosong, antara percaya dan ragu. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya, sebuah nyala gila yang membuat mereka tetap bertahan. Meski hati banyak yang ingin menyerah, perjalanan belum selesai. Di hadapan mereka masih ada ribuan mil laut, pelabuhan-pelabuhan asing, dan bangsa-bangsa yang menunggu, entah untuk menyambut atau menolak dengan pedang. Samudra Hindia hanya babak pertama. Darah, badai, dan kehilangan hanyalah pembuka dari petualangan gila yang lebih besar. Vasco da Gama memandang jauh ke horizon. Senyumnya tipis, lebih mirip senyum orang yang mabuk bahaya. Ia tahu satu hal, petualangan baru saja dimulai. Samudra Hindia bukanlah lautan yang ramah. Ia menelan kapal, meremukkan layar, dan menguji hati manusia hingga batas terakhir. Vasco da Gama tahu itu sejak awal, tetapi tidak pernah ada yang bisa benar-benar siap ketika badai datang menggila. Malam itu, langit gelap seperti tinta tumpah dan angin mengaum seperti ribuan serigala lapar. "Pegang tali, jangan lepaskan kemudi!" teriak Vasco. Suaranya nyaris tenggelam oleh raungan ombak. Gelombang setinggi menara menubruk kapal São Gabriel, menghantam geladak, dan menyeret satu awak yang tak sempat berpegangan. Jeritan lelaki itu hilang dalam kegelapan. Hanya sekejap, dan lautan melahapnya. Tidak! Tangan Vasco mengepal, wajahnya kaku. Tapi ia tahu tidak ada waktu untuk berduka. Badai ini akan menelan mereka semua jika ia lengah barang satu detik. Petir menyambar, seakan membelah langit, menyoroti wajah para awak yang pucat ketakutan. Ada yang berdoa sambil meremas salib kecil di lehernya, ada yang meraung memanggil ibunya, dan ada pula yang memaki-maki laut, seolah kata-kata kasar bisa menghalangi maut. Layar koyak, tiang hampir patah, kapal miring tajam, membuat semua barang beterbangan. Tong-tong penuh air minum dan makanan berjatuhan ke laut, lenyap tak bersisa. Mereka bukan hanya kehilangan tenaga, tapi juga bekal yang jadi penentu hidup atau mati. "Kapten, kita tak bisa bertahan lama!" teriak salah satu perwira muda. Vasco menoleh, matanya menyala dalam gulita. "Dengarkan aku, laut ini hanya menguji kita. Kalau kita menyerah, kita sudah mati bahkan sebelum kapal tenggelam. Pegang! Bertahan!" Kata-kata itu, meski keras dan penuh amarah, menusuk jantung para awak. Mereka tahu, satu-satunya hal yang membuat kapal itu tetap bertahan bukan hanya kayu dan paku yang mengikatnya, tapi tekad yang dibakar oleh kapten mereka. Berjam-jam badai menghantam. Tubuh-tubuh basah, kulit terkelupas oleh tali yang digenggam tanpa henti. Mata merah oleh garam laut, gigi gemeretak menahan dingin. Namun perlahan, badai mulai reda. Angin melemah. Gelombang besar berganti buih putih yang terhempas malas. Fajar datang, laut tenang, seakan tidak pernah ada badai. Tapi di geladak kapal, tubuh-tubuh bergelimpangan. Ada yang tak bernyawa, ada yang terluka parah. Vasco berdiri di tengah semua itu. Jubahnya sobek, wajahnya keras seperti batu karang. Kita kehilangan 9 orang. Suara perwira pelan, nyaris berbisik. Vasco menutup mata sejenak. Wajah para awak yang hilang membayang dalam pikirannya. Mereka bukan hanya nama dalam daftar. Mereka adalah anak-anak, suami, ayah, yang meninggalkan keluarga di Lisbon dengan janji akan kembali. Janji yang kini hancur di hempasan gelombang. Tetapi sebelum ia sempat terjebak dalam kesedihan, salah satu awak menunjuk ke depan dengan mata terbelalak. "Kapten, lihat!" Di kejauhan, samar di balik kabut tipis,
garis pantai tampak. Pohon kelapa menjulang dan aroma tanah basah terbawa angin. Itu bukan ilusi, itu daratan. Tanah, bisik seorang awak dengan mata berkaca-kaca. Tanah, teriak yang lain. Sorak-sorai meledak, meski tubuh mereka nyaris roboh oleh kelelahan. Mereka masih hidup, mereka selamat. Dan lebih dari itu, mereka menemukan daratan baru setelah menantang maut. Namun, Vasco da Gama tahu, ini baru permulaan. Daratan yang tampak tenang itu menyimpan misteri. Apakah penghuninya ramah atau ganas? Apakah itu surga atau justru neraka baru? Ia menatap daratan itu dengan sorot tajam. Kita bertahan dari badai bukan untuk menyerah di sini. Inilah takdir kita. Inilah jalannya sejarah. Angin pagi berhembus lembut, seolah menyambut mereka. Tapi jauh di balik hutan, mata-mata asing sedang memperhatikan. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka di tanah baru itu akan menulis babak berdarah dalam sejarah penjelajahan dunia. Setelah melewati Tanjung Harapan dan menaklukkan gelombang samudra yang liar, Vasco da Gama dan armadanya melanjutkan perjalanan menuju Samudra Hindia. Mereka telah melalui cobaan alam yang hampir merenggut nyawa. Namun kenyataan baru menanti. Di laut luas ini, bukan hanya badai yang menjadi ancaman, tetapi juga manusia dengan ambisinya masing-masing. Armadanya kini terbagi menjadi 3 kapal utama, penuh dengan pelaut yang kelelahan. Wajah mereka tirus, kulit terbakar matahari, dan beberapa mulai jatuh sakit karena kekurangan makanan segar. Meski demikian, semangat untuk menemukan India tetap membara. Vasco tahu, setiap hari yang mereka jalani di laut semakin mendekatkan mereka pada takdir besar. Menguasai jalur perdagangan rempah yang selama ini hanya dikuasai oleh pedagang Arab, India, dan bangsa Asia lainnya. Namun, Samudra Hindia bukanlah perairan yang sepi. Kabar kedatangan armada asing dari barat sudah terdengar oleh para pedagang dan bajak laut lokal. Tak lama setelah mereka menembus jalur laut menuju Malindi, kapal-kapal kecil milik para perompak mulai mengikuti. Awalnya hanya dari kejauhan, seperti bayangan gelap di ufuk. Tetapi pada suatu malam yang dingin, di bawah cahaya bulan pucat, mereka mulai menyerang. Dentuman panah api meluncur ke arah kapal utama Vasco. Para pelaut berteriak, sebagian berlari memadamkan api, sementara yang lain menyiapkan meriam. "Bertahan! Jangan biarkan mereka mendekat!" teriak Vasco dengan suara lantang, memimpin langsung dari geladak kapal. Ledakan meriam Portugis mengguncang malam, menyulut cahaya terang sesaat di atas permukaan laut. Satu perahu perompak hancur berantakan, namun yang lain terus menyerbu, seolah tidak takut mati. Pertarungan sengit berlangsung berjam-jam. Air laut yang biasanya tenang, kini berlumur api dan bangkai kayu kapal yang terbakar. Darah bercampur dengan ombak yang mengamuk. Pelaut Portugis yang terlatih dan persenjataan modern mereka memberi keuntungan, namun jumlah musuh yang tak terhitung membuat segalanya terasa mustahil. Di tengah kekacauan itu, Vasco da Gama merasakan sebuah kesadaran pahit. Perjalanan ini bukan hanya tentang menaklukkan samudra, tapi juga manusia. Para pedagang Arab dan India yang menguasai jalur perdagangan rempah tentu tidak akan membiarkan orang asing begitu saja masuk dan merampas keuntungan mereka. Ketika fajar menyingsing, pertempuran mereda. Sebagian besar perompak mundur, meninggalkan kapal Vasco yang penuh dengan kerusakan. Namun, kemenangan ini tidaklah gratis. Puluhan awak kapal gugur, beberapa terluka parah, dan persediaan amunisi terkuras habis. Meski demikian, semangat itu tak padam. Dari kota Malindi, Vasco akhirnya mendapat sekutu penting, seorang navigator Arab bernama Ahmad Ibn Majid, yang disebut-sebut sebagai salah satu pelaut terbaik di kawasan itu. Dengan pengetahuan Ahmad, Vasco berhasil menavigasi jalur laut menuju Calicut, salah satu kota pelabuhan terbesar di India. Saat kapal mereka akhirnya merapat di Calicut pada tahun 1498, harapan dan ketegangan bercampur jadi satu. Inilah momen bersejarah untuk pertama kalinya bangsa Eropa berhasil mencapai India lewat jalur laut, melewati seluruh Afrika dan Samudra Hindia. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Sambutan penduduk lokal tidak sepenuhnya hangat. Raja Calicut, Zamorin,
menerima mereka dengan penuh curiga. "Siapa kalian, orang asing? Apa tujuan kalian datang ke tanah kami?" tanya Zamorin dengan tatapan tajam. Vasco menjawab dengan penuh kebanggaan, "Kami datang dari Portugal. Kami mencari persahabatan dan perdagangan." Namun di balik kata-kata itu, tersimpan ambisi yang lebih besar, menguasai jalur perdagangan rempah dan membawa kejayaan bagi negaranya. Namun, orang-orang Arab yang sudah lama berdagang di pelabuhan itu segera menyebarkan kabar bahwa bangsa Portugis hanya akan membawa masalah. Persaingan, intrik politik, dan pertempuran dagang mulai terbuka di depan mata Vasco da Gama. Narasi ini menutup dengan satu kenyataan pahit. Perjalanan Vasco da Gama bukanlah akhir dari sebuah penjelajahan, melainkan awal dari konflik panjang antara bangsa Eropa dan Asia yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Samudra yang baru saja ia taklukkan itu kini membuka jalan bagi perebutan kekuasaan yang jauh lebih besar, perebutan atas tanah, perdagangan, dan jiwa manusia. Setelah berbulan-bulan menantang samudra, menantang badai, dan menghadapi ancaman yang tak terhitung jumlahnya, kapal-kapal Vasco da Gama akhirnya mendekati pantai Lisbon. Namun, perjalanan pulang tidaklah lebih mudah daripada saat mereka berangkat. Dari 170 awak yang dulu gagah dan penuh semangat, hanya puluhan yang tersisa dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan mata yang menyimpan trauma. Scurvy, penyakit akibat kekurangan vitamin C, telah merenggut banyak nyawa. Beberapa pelaut bahkan tak sempat melihat kembali tanah kelahiran mereka. Mereka dimakamkan di laut. Tubuhnya dilepaskan ke dalam ombak yang seakan tak ada habisnya. Namun, bagi yang selamat, momen melihat garis pantai Portugal adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tangisan, sorakan, dan doa bercampur menjadi satu. Vasco da Gama berdiri di geladak utama. Matanya menatap jauh ke arah tanah air dengan perasaan bercampur aduk. Bangga karena berhasil membuka jalur perdagangan baru, tapi juga dihantui oleh bayangan wajah-wajah yang gugur dalam perjalanan. Sesampainya di Lisbon, kabar kepulangan Vasco da Gama dan keberhasilan ekspedisi segera menyebar ke seluruh negeri. Kerumunan rakyat berbondong-bondong menyambut mereka di pelabuhan. Raja Manuel pertama menanti dengan penuh kebanggaan. Keberhasilan Vasco da Gama dianggap sebagai mukjizat sekaligus kemenangan besar bagi Portugal. Ia membuktikan bahwa mimpi bangsa Eropa untuk menemukan jalur laut langsung ke India bukanlah omong kosong. Vasco dan anak buahnya membawa pulang rempah-rempah berharga, lada, kayu manis, cengkih, serta batu permata dari India. Nilainya tak terhingga, dan dalam sekejap, Portugal menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang disegani di Eropa. Raja Manuel pertama menganugerahkan gelar kehormatan kepada Vasco da Gama, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh pada masanya. Jalan baru menuju India telah terbuka, dan tak lama kemudian Portugal akan membangun kerajaan maritim yang membentang dari Afrika, India, hingga kepulauan di Asia Tenggara. Namun, di balik kejayaan itu, ada luka yang tak banyak dibicarakan. Banyak keluarga pelaut yang kehilangan ayah, saudara, atau anak dalam ekspedisi itu. Istri-istri menangis di pelabuhan, menanti orang tercinta yang tak pernah kembali. Sementara itu, Vasco sendiri, meskipun dielu-elukan sebagai pahlawan, seringkali termenung di kesendirian. Ia tahu betul bahwa keberhasilan ini dibayar dengan pengorbanan besar. Beberapa tahun setelahnya, ekspedisi-ekspedisi lanjutan ke India memang memperkaya Portugal, tetapi juga meninggalkan jejak penjajahan, peperangan, dan darah. Namun sejarah tetap mencatat, Vasco da Gama adalah pelaut yang membuka pintu era baru, era globalisasi,
perdagangan lintas samudra, dan pertemuan dua dunia yang sebelumnya hanya terhubung oleh imajinasi. Kini, nama Vasco da Gama tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga diabadikan dalam patung, pelabuhan, hingga kota. Namun, di balik semua kebesaran itu, perjalanan pertamanya menuju India selalu dikenang sebagai kisah keberanian, penderitaan, dan penemuan yang mengubah wajah dunia selamanya. Angin samudra terus berhembus, membawa bau garam dan bisikan waktu. Nama Vasco da Gama tak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga terpatri di setiap ombak yang pecah di pantai India, Afrika, hingga Portugal. Perjalanannya bukan sekadar penemuan jalur dagang, melainkan jembatan yang menghubungkan dunia lama dan dunia baru, Eropa dan Asia, kekuasaan dan budaya. Namun di balik kejayaan itu, terhampar pula jejak darah, perlawanan dan luka. Jalur laut yang ditempuhnya membuka pintu kekayaan bagi bangsa Portugis, tetapi juga melahirkan perebutan, peperangan, dan ketegangan yang mengubah wajah dunia selamanya. Bayangkan sejenak, sebuah kapal yang koyak diterpa badai, layar yang berkibar meski rapuh, dan wajah para pelaut yang menatap cakrawala dengan penuh harap. Dari situlah, legenda Vasco da Gama lahir, seorang pria yang berani menantang samudra, mengarungi misteri lautan, meski tahu bahwa di ujung perjalanan hanya dua hal yang menunggu, kematian atau keabadian. Dan ia memilih keabadian. Hari ini, lebih dari 5 abad setelah layar kapalnya terkembang, kisah Vasco da Gama masih bergaung. Ia bukan hanya penemu jalur laut ke India, melainkan simbol keberanian manusia dalam melawan keterbatasan. Tetapi juga peringatan bahwa setiap penemuan besar selalu memiliki harga, dan setiap kejayaan selalu meninggalkan bayang-bayang. Samudra tetap abadi, ombak masih berdebur, dan di setiap buih putih yang terhempas, sejarah Vasco da Gama terus hidup, tak pernah tenggelam.